warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, jumpa lagi dengan saya Azima Terima. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin pada hari Sabtu Mansatu Bojonegoro telah kehadiran, yakni Agus Miftah Habibur Rahman dari Kota Yogyakarta, yakni dalam rangka kegiatan orasi kebangsaan. Nah, dalam rangka kegiatan tersebut telah hadir bersama kita dari di podcast Mansaro, yakni panitia pelaksana dari kegiatan orasi kebangsaan tersebut, yakni Bapak Daryanta. Assalamualaikum Pak Daryanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Bahagia nggak Pak? Alhamdulillah saya sangat bahagia. Tapi terlihat sih dari wajahnya ini sangat terlihat bahagia. Mungkin dari suksesnya kegiatan pada hari Sabtu tersebut, apakah mempengaruhi kebahagiaan itu Pak? Ya Alhamdulillah sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi Pak. Karena apa? Awalnya memang kami tidak bisa tidur, tidak bisa ngajar pun juga fokus. Tapi setelah kegiatan ini saya bisa fokus ngajar lagi. Wow, berarti sebelumnya tidak fokus. Tapi setelah hari Sabtu bisa fokus. Sekarang hari Senin saya bisa fokus. Oke. Sebelumnya berarti saya harus mengucapkan selamat Pak atas suksesnya kegiatan orasi kebangsaan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya dong Pak, kenapa harus Mansatu Bojonegoro orasi kebangsaan tersebut? Kalau nggak salah ini dari panitia dari Gus Miftah sendiri untuk pemilihan ini dipilih atau bagaimana sih Pak mekanismenya? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya untuk orasi kebangsaan ini ya, untuk orasi kebangsaan ini sebenarnya di program nasional. Program RI 1 di sini. Sehingga di nanti kenapa kita dipilih? Karena memang ada alumni kita ya. Alumni kita yang menjembatani kegiatan ini. Waktu itu alumni kita diminta untuk mencarikan sekolah, 2 sekolah. Kebetulan yang salah satunya ada di Mansatu. Oh, salah satunya Mansatu. Yang satunya di Jawa Tengah kemarin. Oh, gitu. Ya, kebetulan untuk Mansatu ini kenapa kok dipilih? Karena jumlah siswanya, mereka salah jumlah siswa minimal 1000. Minimal 1000. Sehingga karena kita itu jumlah siswa lebih dari 1000, maka itu menjadi persyaratan. Yang kedua ya, kita harus memenuhi rider yang disampaikan oleh manajemen. Gitu. Iya. Sehingga dari rider itulah yang mungkin kami juga harus menyiapkan semuanya. Mungkin mulai dari ya video troll, kemudian juga harus ada sound system yang kekuatan minimal 10.000 watt. Kemudian panggungnya itu harus minimalnya adalah 8x10, tapi kita melebihi. Kan gitu. Sehingga dari situlah kita alhamdulillah kita bisa melakukan semuanya, menyiapkan semuanya ya. Dan bandnya kemarin itu memang juga ya, persiapan band itu pun juga dari permintaan dari sana. Waktu itu saya diminta Pak ada bandnya, ada. Dari mana? Dari siswa sendiri saya gitu. Tapi ternyata setelah kami kirimkan videonya, ya mereka Pak ini nanti dipakai yang awal dan akhir saja. Tolong saya dicarikan band yang profesional, mintanya gitu. Karena apa? Pengalaman di sekolah lain itu karena tidak bisa mengikuti apa yang diminta Gus Miftah kan. Gitu. Ditakutkan tidak bisa mengikuti apa yang diminta oleh Gus Miftah. Sehingga kita cari band yang pun ternyata alhamdulillah bisa ya berjalan dengan baik dan bisa ya mengikuti apa yang dikendaki oleh Gus Miftah kemarin band kita. Seperti itu. Nah, ini kan tadi juga Pak Daryanta di awal tadi mengatakan bahwa sebelum terlaksana kegiatan ini Pak Daryanta tidak bisa tidur. Terus kemudian pada saat mengajar juga nggak tenang gitu Pak ya. Perasaan Bapak ini sebelum terlaksana itu bagaimana Pak? Kenapa kok? Otomatis kan sebagai ketua pelaksana tanggung jawab Pak Daryanta ini kan otomatis sangat besar. Nah, itu bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Terima kasih Mbak. Betul apa yang mungkin pernah itu. Karena pada saat sebelum terlaksana kami berpikir, kenapa saya dipanggil ke Polres. Dipanggil. Ya, Polres mungkin bagaimana ya mungkin kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dan kenapa ini sifatnya adalah nasional tadi. Sehingga
di sini SOP-nya pun harus mengikuti SOP nasional. Sehingga kemarin kita belum ada ya mungkin dari pengawalan ya, kemudian juga mungkin dari SOP yang ada nasional harus ada ya, apa itu damkar harus disiapkan, petugas kesehatan harus disiapkan. Sehingga saya tawari kesehatan sudah ada Pak, tapi pun dari UKS Pak tidak bisa kalau dari UKS harus ada ambulannya harus kita siapkan, harus ada petugas dari ya puskesmas. Nah ini sehingga dari situlah kita harus menyiapkan semuanya, dan itu juga ya ibaratnya ya dadakan tadi ya, sehingga saya pas hari Rabu dipanggil ke Polres, kemudian di berikutnya dari pihak Polsek itu juga pengen koordinasi, kemudian juga ya setelah itu dari pihak Dishub itu juga harus, karena Pak harus ada pengalian jalur sementara tadi. Iya. Dan sehingga dari situlah yang berpikir, saya selalu berpikir bagaimana kegiatan bisa berlangsung berjalan dengan baik dan sukses itu aja. Tapi punya kepercayaan bahwa kalau kita itu belajar atau melakukan sesuatu dengan ikhlas dan dengan kerja keras, insya Allah akan bukan jalan gitu aja kalau saya. Sehingga dari situ optimis saya untuk kegiatan ini saya cukup besar untuk optimisnya. Iya, optimis saya gitu. Dan ternyata pada saat itu sudah sukses Pak ya. Alhamdulillah bisa sukses. Alhamdulillah sangat sukses. Terus kemudian ini Pak, kemarin kalau nggak salah kemarin juga saya sempat mengikuti dari live streamingnya juga, hadir di sini juga. Kemarin ada beberapa penampilan selain dari siswa MAN 1 Bojonegoro, juga diadakan penampilan dari barongsai juga. Seperti itu. Apa sih Pak tujuan dari penampilan tersebut? Oke. Kemarin ya memang disampaikan oleh panitia yang lain itu gini, Pak, biar nanti ada ya istilahnya moderasi beragama kita, atau mungkin juga kelengkapan kita masa multikultural sehingga di sini tidak hanya Islam yang kita tampilkan, tapi bagaimana kalau kita barongsai kita tampilkan. Sehingga kita ya kemarin untuk ADS Band 8 itu kan dari Surabaya, untuk anak-anak dari Surabaya. Itu juga kita tampilkan ya, mungkin mereka ya Pak ini dari ya SD Muhammadiyah 18 kan itu. Sehingga barongsai itu juga ya kita siap, kenapa? Kita multikultural, sehingga kita tidak membeda-bedakan dari mana, ya gitu. Sehingga kita meskipun agama berbeda, meskipun juga kita suku berbeda, kita harus tetap toleransi tadi. Mengangkat toleransi seperti tagline-nya dari Kementerian Agama sendiri untuk menggembarkan terkait moderasi beragama Pak ya. Betul kan. Wah, luar biasa. Berarti kegiatan ini selain ada orasi kebangsaan, tapi kita juga mengangkat dari toleransi beragama juga, seperti itu Pak. Untuk antusiasme dari siswa itu bagaimana Pak? Oke. Kalau kita lihat antusiasme dari siswa, alhamdulillah saya acungi jempol 2. Jempol 2 sampai 2 ya Pak ya. Kenapa ya? Dari apa yang sampai Gus Miftah sebelumnya mungkin kita khawatir bisa nggak siswa kita ini tertib, karena Gus Miftah itu memang tidak suka kalau ada pas dia ceramah ada yang wirawiri kan gitu. Seperti itu. Berarti sebelumnya sudah disampaikan. Sehingga kami sampaikan kepada siswa, dan ternyata siswa alhamdulillah semua tertib. Dan kenapa saya katakan antusiasme tinggi? Mungkin saat dibuka forum diskusi atau pertanyaan-pertanyaan tadi, maka siswa itu berebutan bertanyanya. Gitu. Sehingga dari situ ya berarti anak-anak kita itu juga punya kemampuan, punya keinginan untuk tahu yang lebih banyak di situ kaitannya dengan orasi kebangsaan tadi. Oke. Nah, ini kan tadi saya juga mengatakan bahwa kenapa sih kok harus MAN 1 yang dipilih menjadi tempat untuk pelaksanaan orasi kebangsaan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Daryanta. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Pak, alasan dari MAN 1 Bojonegoro sendiri sampai memutuskan dan mungkin mengizinkan terkait terlaksananya acara ini. Apa sih Pak maksud dan tujuan apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Oke. Jadi yang pertama ya, pada kita itu memutuskan untuk Gus Miftah hadir di sini, yang pertama adalah agar kita itu menambah wawasan kita, terutama agar anak-anak itu punya ya
bagaimana bisa bertanya. Kenapa? Intinya bahwa diskusi untuk menyampaikan pertanyaan di mana mereka nggak tahu dan tentunya apa? Ada solusinya. Gitu. Ya, pertanyaan dan ada solusi itu. Sehingga anak yang nggak tahu bertanya. Kenapa selama ini kadang-kadang anak kita nggak tahu tapi nggak bertanya. Dengan ada dengan Gusmita, harapannya kalau nggak tahu ya bertanya. Tapi teman yang tahu bisa memberikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ya menerima kehadiran Gusmita di sini ya memang terkait dengan mungkin juga kita sebagai sekolah ya sebagai madrasah juga kita bisa ya menampilkan bahwa kita itu bisa ya, sehingga ternyata ya madrasah kita bisa menyiapkan kehadiran Gusmita yang sesuai dengan harapan mereka. Dan buktinya apa? Bahwa kita itu Gusmita suka di Man 1. Kenapa? Dia di panggung kurang lebih 3 jam tidak bukan gitu. Sampai 3 jam ya, kemarin Pak hampir 3 jam. Kenapa di sekolah lain saya datangi itu hanya 1,5 jam. Tapi kita 2 jam. Saya bilang sama manajemen Gusmita, kok lama ya? Kayak gitu. Ya Pak, kalau Gusnya baru suka ya seperti ini. Gitu. Berarti sangat menikmati, enjoy lah Pak. Berarti Gusmita kemarin itu menikmati di Man 1. Ya. Sehingga dengan adanya ya kehadiran Gusmita, mungkin madrasah kita akan dikenal tidak hanya di Bojonegoro, tapi mudah-mudahan nanti biar dikenal ya di seluruh Indonesia. Apalagi itu kan acara nasional seperti yang dikatakan Pak Daryanto tadi, benar-benar Pak. Baik ini Pak, tadi kan sudah dijelaskan semuanya terkait kegiatan orasi kebangsaan gitu. Terus di balik ini semua, apakah hanya dari warga Man 1 Bojonegoro saja yang terlibat atas kesuksesan kegiatan orasi kebangsaan tersebut, Pak? Terima kasih Mbak. Jadi kegiatan ini terlaksana tidak hanya dari warga Man 1, tapi ya memang yang mempokok itu dari semua warga Man 1. Dia ada panitia, ada bapak ibu guru, kemudian ada karyawan, ada tukang kebersihan, itu semuanya bisa membantu kita. Berkontribusi. Nah selain itu juga kita dibantu oleh ya mungkin dari Polres, dari Dishub, dari Dinas Kesehatan ya, kemudian juga dari sekolah sekitar kita itu juga bisa membantu. Kenapa? Mereka juga kita nggak punya tempat parkir kalau kita tidak ya mungkin kerjasama dengan mereka. Nah itu semuanya saya berterima kasih pada mereka sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi semua orang dan ini bisa memberikan kesuksesan pada semua warga di Man 1 khususnya dan warga di Bojonegoro secara umum. Nah saya penasaran nih Pak, otomatis di luar sana ini pasti akan ada keresahan dari masyarakat ini. Wah, Man 1 Bojonegoro menghadirkan Gusmita. Siapa sih yang nggak kenal Gusmita kan Pak ya? Biayanya berapa sih Pak? Kayak gitu, pasti ada lah. Unek-unek terkait itu. Ada nggak sih Pak biayanya kayak gitu? Ini memang kalau sekolah itu tidak ada biaya sepersen pun. Tidak ada biaya sepeser pun untuk Gusnya. Karena apa? Ini merupakan program dari negara sehingga biasa ini yang membiayai adalah para sponsor dari Gusmita. Mungkin kemarin yang mensponsori ada Pertamina kalau di Man 1. Ya. Kalau di tempat lain kemarin saya lihat juga ada dari bank. Gitu. Nah, sehingga dari situ ya mungkin pas di Man 1 yang sponsornya adalah dari Pertamina kemarin. Nah sehingga di sini kalau memang tidak ada biaya dari Gusnya tapi di sini memang kita mengeluarkan dana itu untuk persiapan atau reader-readernya tadi. Hanya persiapannya saja. Berarti dari Gusmitanya sendiri datang ke Man 1 Bojonegoro adalah secara sukarela kayak gitu. Wah, luar biasa sekali kalau gitu. Pak, terakhir ini yang benar-benar terakhir. Ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Mansaro. Silakan Pak. Terima kasih ya untuk pesannya ya. Pesannya yang pertama bagi siswa jangan takut ya bertanya apabila tidak tahu ya. Nah bagi mereka yang tahu silakan memberikan solusinya. Ini untuk siswa ya. Kemudian bagi bapak ibu guru ya dan mungkin juga karyawan mohon memberikan keteladanan pada seluruh siswa. Karena apa ya? Sebagai upaya membangun ya karakter bangsa ini.
dan membangun karya bangsa, maka peran dari Bapak Ibu guru, karyawan ya, sehingga karakter bangsa ini dalam rangka ya menanggulangi terjadinya radikalisme ini. Jadi kita butuh masukan atau mungkin teladan dari Bapak Ibu guru dan karyawan untuk siswa kita, sehingga siswa kita tidak terjebak pada radikalisme. Nah, itulah yang kami sampaikan. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir perbincangan saya dengan Pak Daryanta terkait kegiatan orasi kebangsaan yang dilakukan oleh Gus Miftah. Saya Azimah Driwa, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, ceraskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.